Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita membahas satu masalah yang sangat penting, yaitu tentang rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Seperti kita ketahui ya, beberapa pekan belakangan inilah itu begitu ramai media massa ya menyorot ya masalah rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini. Ada seminar besar ya di Universitas Indonesia Depok yang mengkritisi rancangan undang-undang ini. Kemudian ada berbagai media, kalau kita lihat pertemuan-pertemuan ya, aksi demo, ini adalah satu fenomena, mungkin fenomena baru ya. Pertama, rancangan undang-undang ini kan diajukan oleh beberapa anggota DPR ya, dari PKS, dari Golkar, dari Gerindra, yang ada 5 orang yang mengajukan itu. Kemudian rancangan undang-undang ini ya belum lama sebetulnya, baru saja gitu ya. Jadi kalau sebagai satu rancangan undang-undang sebetulnya masih sangat awal ya. Tapi mungkin ya karena lobby teman-teman di DPR ini berhasil masuk program legislasi nasional. Dan kita tahu inilah ya, kemudian rancangan undang-undang itu banyak ya, tapi yang ini yang menjadi sorotan, salah satu termasuk Omnibus Law itu juga menjadi sorotan ya. Nah, yang menarik bagi kita adalah apa sih, kenapa kok berbagai kelompok ini begitu saya menyebut di situ begitu panik. Memang kalau kita baca ya seperti orang yang panik ya, kesana kemari, lobby, demo segala macam. Ada sesuatu yang menarik, apa sih yang diprotes ini gitu kan? Itu yang penting ya. Kenapa orang protes, kenapa orang serius? Apakah rancangan undang-undang ini akan merusak negara gitu, akan mengancam negara atau seperti apa gitu? Jadi ternyata kalau kita lihat, kita baca berbagai berita, argumentasinya itu agak mengejutkan ya. Misalnya itu yang kita bahas, salah satu pasal yang diprotes itu adalah pasal yang menyatakan bahwa perempuan itu ya kedudukan utamanya lah gitu ya, itu sebagai ibu rumah tangga, dia punya kewajiban untuk melayani suami, istilahnya bukan melayani ya, menunaikan hak-haknya lah untuk suami, anak-anak ya. Kemudian dia juga membereskan urusan rumah tangga dan sebagainya gitu. Nah, sebagai ibu ya, dia sebagai ibu, dan itu yang saya terkejut ya, karena ada satu pemprotes yang mengatakan ini paham ibuisme katanya gitu. Nah, tentu bagi kita ya, bangsa Indonesia, ini agak mengejutkan karena kedudukan perempuan sebagai ibu rumah tangga ya kan, sebagai istri dari suami, mendampingi suami, melayani suami, itu hal yang dalam pandangan Islam itu adalah hal yang mulia ya. Bahkan dalam tradisi ya masyarakat kita pun seperti itu ya. Perempuan itu sesibuk-sibuknya dulu gitu ya. Bahkan banyak di tradisi Jawa, di tempat saya juga ibu saya juga seorang pedagang yang sangat sibuk, itu tidak pernah menggugat kedudukannya sebagai ibu rumah tangga ya, sebagai pendamping suami gitu ya, dan juga sebagai pendidik bagi anak-anaknya, itu gak pernah digugat. Jadi sampai ada istilah ini pengisolasian, dia mengembalikan perempuan ke zaman Kartini dan seterusnya gitu. Jadi ada sesuatu yang kita perlu betul-betul merenungkan dengan sangat serius ya, bahwa begitu masif ya, sampai menggunakan lembaga negara pun, artinya pejabat negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan gitu ya, ikut menyuarakan dengan keras hal-hal seperti ini. Ini ada sesuatu yang kita perlu mencermati ya di tengah masyarakat kita, karena memang faham ini ya berakar dari faham kesetaraan gender ini sudah secara resmi dimasukkan ke dalam kurikulum gitu ya, dan dijadikan sebagai kebijakan pembangunan ya.
Dan ini sekarang yang kelihatan betul kemudian pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya itu dianggap sebagai pekerjaan yang remeh, ya, pekerjaan yang bahkan yang cenderung dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Ya, jadi ini kan keliru, ini tidak adil, ya, tidak adil. Jadi Islam itu bukan melarang perempuan untuk bekerja, tapi memang Islam mensyaratkan bahwa perempuan bekerja itu harus dengan izin, ya kan, walinya atau suaminya, gitu. Itu sangat ideal aturan Islam ini. Nah, ini yang tidak diterima, ya, tidak diterima. Jadi oleh karena itu kasus rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini penting untuk kita cermati, dan memang ini sedang awal, ya, baru pasal per pasal juga dicermati berbagai pihak, ya. Diskusi, saya juga sempat membaca beberapa artikel, kemudian diskusi dengan beberapa orang tentang masalah ini, gitu. Jadi ini kelihatannya akan cukup panjang ke depan, ya, pergulatan, dan lagi-lagi ini akarnya adalah worldview, ya, cara pandang kita. Jadi misalnya begini, ya, dalam pandangan Islam itu ada aspek ubudiyah, ya kan, bahwa kalau perempuan itu melayani suami, perempuan itu mengatur rumah tangga, mendidik anak, itu ada aspek pahala di situ, itu ibadah, gitu kan. Nah, dalam pandangan sekuler kan tidak ada, semua hanya diukur dunia. Semua hanya diukur apa yang tampak, indrawi saja, gitu. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan orang memandang sesuatu dengan cara yang berbeda, worldview-nya berbeda. Ya, kalau sudah sekuler memang berat, ya, karena dia akan melihat, ya, segala sesuatu itu, ya, di dunia ini. Ya, Islam ketika misalnya bahkan mereka, ya, sampai urusan pakaian pun ada yang menggugat, ya kan, mengapa batas aurat laki-laki dan perempuan berbeda, mengapa misalnya kan ada yang mereka mempersoalkan mengapa misalnya payudara perempuan harus ditutup, ya, kenapa kok laki-laki tidak, dan seterusnya, gitu, apa dasarnya. Jadi ini luar biasa, ya, masalah gender ini yang begitu merebak, ya, paham ini, dan karena diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Jadi kita betul-betul harus ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena pertaruhan dari masalah ini adalah keimanan, ya, sikap kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kadang-kala ada sesuatu yang diperintahkan Rasulullah itu bisa jadi itu susah, ya, akal itu menerima, ya, apa dasarnya, seperti tadi, ya, dulu waktu rancangan undang-undang anti pornografi kan itu yang diprotes, ya kan. Kenapa aurat laki-laki dan perempuan kok berbeda? Nah, kalau pakai akal, ya, seperti di barat hanya akal saja, ya kan, ya nggak bisa, kalau dikatakan, ya, karena laki-laki itu tidak sensual, ya, perempuan sensual menurut siapa? Mereka akan ngejar ke situ. Ya, nah disitulah kita harus tahu batas kita sebagai manusia, bahwa akal itu terbatas, ya, manusia terbatas, dan batas-batas itulah yang sebetulnya membuat kita jadi bahagia. Kan kalau hidup maunya sendiri tanpa batas, ya, tidak ada aturan main, dan aturan main itu diberikan oleh yang dianggap punya otoritas yang tinggi, gitu kan nggak ada. Dalam sepak bola saja, kalau tidak ada aturan main, semua orang boleh nendang, boleh megang, boleh apapun, itu tidak menarik, ya kan. Permainan bola itu jadi menarik karena ada aturan, dan aturan itu tidak bisa dipertanyakan. Misalnya kan orang percaya kan kepada yang buat aturan bola itu, gitu loh, ya kan. Kenapa tidak boleh dipegang, gitu kan, kenapa ini, ya, itu sudah aturannya begitu, ya kan. Nah, ini orang itu intinya kan percaya nggak sih bahwa Allah itu sudah mengutus Rasulnya, membawa aturan-aturan, ya, sampai Rasulullah SAW pernah melarang seorang perempuan yang sudah dipesani suaminya supaya jangan keluar rumah, ya, pada waktu itu ayahnya meninggal, suaminya masih belum pulang. Nah, si perempuan mengirim utusan pada Rasulullah, boleh nggak, gitu kan, untuk
menghadiri takziah pada ayahnya. Rasulullah tetap suruh menunggu ya suaminya pulang karena itu pesan suaminya. Nah tentu ini adalah yang penting ya, ketika laki-laki diberikan wewenang yang begitu besar, tanggung jawabnya juga berat gitu ya. Jadi jangan melihat di dunia ini, di akhirat laki-laki itu berat, amanahnya berat, tanggung jawabnya berat gitu loh. Jadi dunia ini kan ibarat panggung sandiwara, masing-masing itu punya peranan yang harus dimainkan. Ya kan, ada yang berperan sebagai budak, dulu ada yang berperan sebagai laki-laki, ada yang berperan sebagai raja, ada yang berperan sebagai orang cacat, ada yang berperan sebagai orang kaya. Ini dunia ini peran gitu, dan di akhirat nanti semua peran itu akan dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah inilah indahnya dunia itu hidup, karena di situ ada aturan, ada permainan yang memang kita terima bahwa itu adalah permainan atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi kita ke depan ini insyaallah akan mencermati ya bagaimana rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini akan dikawal. Apakah teman-teman yang menyetujui ya rancangan undang-undang ini itu akan mampu mengawal ya kan sampai goal menjadi undang-undang. Itu perjalanannya masih panjang ya, tapi baru awal aja ini sudah seru gitu. Ibarat nonton film itu, ini dari awalnya sudah seru gitu, bukan hanya nanti di akhirnya ya. Kita tunggu, mudah-mudahan artikel singkat ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.